Radio Rasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Senang dan bahagia sekali, saya Bastom SPD MPD, guru pengampu mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer kelas 11 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Kembali bersama saya di mata pelajaran bimbingan komputer ya. Kali ini kita masih membahas tentang Microsoft Excel dan materi yang sudah saya sampaikan di video awal tadi, yaitu mengenai alignment atau perataan, bagaimana caranya kita melakukan perataan terhadap teks atau juga terhadap angka dalam Microsoft Excel. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe di channel YouTube ini, silahkan kalian subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng, sehingga nanti kalian bisa menjadi orang yang pertama, yang nomor 1 akan mendapatkan notifikasi dari YouTube, dan itu gratis apabila saya mengupload video tentang pembelajaran bagaimana caranya kita belajar tentang Microsoft Excel 2007 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang alignment atau perataan. Kalau begitu langsung saja kita menuju ke program Microsoft Excel. Oke, kita sudah masuk di program Microsoft Excel. Jadi inilah program Microsoft Excel yang akan kita pelajari tentang perataan ya. Untuk alignment itu ada di menu Home, kemudian ada di samping font ya. Di sini ada segerombolan, ada segerombolan. Ada beberapa kalau aku bilang ini ada beberapa menu yang harus kita pelajari hari ini. Di antaranya ada yang sebaris ini dengan alignment text to the top of the cell ya. Ini berhubungan dengan perataan teks yang ada dalam sel. Kalau yang bawah ini hanya sekedar perataan terhadap teks saja ya. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu. Kemudian ini digunakan untuk indent atau juga untuk membuat identisasi ya. Atau ini untuk menambahkan, kalau ini untuk mengurangi paragraf yang menggantung gitu ya. Ini wrap text. Kalau nanti kita gunakan, nanti teksnya akan satu kolom atau satu sel gitu. Kalau merge and center ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Udah itu dulu, jangan banyak-banyak. Tampaknya ini gurunya harus minum dulu nih ya, biar semangat belajarnya. Karena kalau menjelaskan ini, kalau nggak minum berasa tenggorokan ini jadi agak sedikit kering ya. Yuk kita kembali lagi ke program Microsoft Excel-nya. Untuk melakukan perataan, misalnya nih kita menulis sebuah teks kata-kata Bastomi biar agak sedikit terkenal ya. Bastomi, enter. Nah kalau kita menulis, kalau kita menulis teks itu maka dia secara otomatis rata kanan. Tapi kalau kita menulis angka, otomatis rata kanan. Kalau teks rata kiri, kalau angka rata kanan maksud saya itu. Misalnya tulis 5.000, maka angkanya rata kanan. Itu yang membedakan antara teks dan angka. Kalau rata kanan berarti nanti bisa dilakukan perhitungan ya. Kemudian ini akan kita lebarkan kolomnya, dan baris 1 juga akan saya lebarkan, dan baris kedua juga saya lebarkan. Nah ini, jadi kalau kita mengetikkan angka atau huruf sesuatu dalam sel ini, maka kalau tulisan, misalnya di sini ditulis melinting, maka teksnya rata kiri. Kalau angka misalnya 2020, enter, maka di rata kanan ya. Nah kalau kita perhatikan tulisan Bastomi dan melinting ini dia rata kiri, tapi dia nempel di tengah ya, di bawah maksud saya. Nah apa gunanya untuk perataan yang atas, yang tengah dan bawah? Ini akan mengatur posisi teks itu di dalam sebuah sel. Kalau yang ini namanya top legend itu artinya kita akan merata, dia akan nempel ke atas tuh. Jadi top legend itu tulisannya nempel di atas. Kalau misalnya ini kita buat middle legend, dia ada di tengah. Terpaksa saya buat satu lagi ya. Di sini misalnya lamtim gitu. Nah kalau yang ini secara default dia ini bottom legend, berarti dia tuh perataannya ke bawah ya. Kemudian kalau misalnya ini sudah kita ataskan, yang ini dia rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, tinggal ngatur-ngatur aja nih.
Yang ini juga sama, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini juga sama, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri. Tapi allegiance-nya dia rata bawah. Yang vertikalnya, yang horizontalnya rata bawah, kita buat rata tengah misalnya, yang vertikalnya juga rata tengah. Jadi ini yang 500.000 ini juga sama, kalau mau dibuat rata tengah dan ini pas di tengah-tengah, berarti kita klik dua-duanya di sini ya. 2000 juga sama, misalnya kita buat rata tengah atau rata depan, rata kiri, rata tengah atau rata kanan. Oke ya. Ini allegiance yang ada 6 tombol atau 6 icon. Kalau bahasa Inggrisnya ini namanya top allegiance, ini middle allegiance, ini adalah bottom allegiance, dia ratanya rata ke bawah yang horizontalnya. Kalau ini allegiance text left, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Oke, paham ya untuk siswa? Yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di bawah kolom komentar video ini atau langsung ya di grup WA kita. Kemudian yang ini, apa gunanya? Ini bahasa Inggrisnya orientation. Orientasi itu akan mengatur gimana teks itu, apakah lurus, agak ke atas atau ke bawah gitu ya. Misalnya kita di sini nulis nama. Nomor dulu, nomor, nama, alamat lengkap, tempat, tanggal lahir. Oke, ini kita lebarkan. Misalnya kita buat sebuah tabel ya. Nah, kalau kita perbesar, ininya di rata tengahkan aja. Cetak tabel boleh, dikasih arsir juga boleh. Saya perbesar. Oke. Nah, kalau sudah, ini saya insert aja lah, biar agak ke tengah ya, biar nggak terlalu miring atau minggir. Nah, gunanya orientasi, teksnya itu akan kita buat dia ini rata orientasinya ke atas, tengah atau ke bawah. Misalnya ini kita blok, kita pilih orientation, kita pilih yang ke atas, maka teksnya berubah seperti ini. Tempat tanggal lahir, berarti ininya kita tarik lagi ke atas. Ke bawah ya, kolomnya. Nah, jadi miring-miring. Ini kita buat rata ke atas juga. Nah, jadi seperti ini tabel tampilannya. Nomor, nama, alamat lengkap. Biasanya dipakai kalau dia ini misalnya ini nggak butuh yang panjang, jadi tampilannya seperti itu. Atau kita rubah lagi, kita blok, kita buat dia yang ke bawah juga bisa yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalau kita cetak tampilannya agak sedikit berbeda. Tuh, dia agak miring. Ini namanya allegiance ya, atau orientasi dari sebuah teks. Kita juga bisa nulisnya lurus ke atas, dari bawah ke atas begini, kalau nggak mau repot ya. Atau juga allegiance-nya itu dari bawah ke atas, begini, bisa juga. Mana yang disuka silakan dipilih, allegiance ini atau yang ke bawah. Nah, tulisannya seperti ini. Kemudian di sini ada indent. Misalnya kita taruh di sini. Ini indent ke sana ke sini. Nambah, ini mengurangi. Artinya perataan teksnya ya. Atau yang ini, karena dia rata kanan maka dia akan nambah dan ngurangin dari kanan. Tapi jarang dipakai. Kemudian kalau wrap text ini biasanya contohnya begini. Contohnya kita berata kiri, kita habiskan. Saya tinggal di Kecamatan Melinting, Lampung Timur, enter. Ini kan tulisannya nggak kelihatan, maka biar dia kelihatan semua kita pilih wrap text aja dan dilebarkan kolomnya, barisnya ya. Tuh. Jadi tulisannya ada di dalam satu kotak. Melinting
Enter. Nah seperti ini, kok nggak kelihatan tulisannya Lampung Timur yang bawah? Berarti kita perlu lebarkan kolom atau baris ya, atau kolomnya dilebarkan. Ini kegunaan dari WrapText. Terus kita misalnya di sini sudah ada sebuah tabel. Kita buat contoh ya. Di sini kita mau kasih judul di tengah-tengahnya gitu ya. Misalnya daftar nama teman. Yang standar aja ya. Format teks. Kita buat lurus. Nah, oke. Bisa ditulis daftar nama teman. Ini kan judulnya kan nggak pas di tengah. Nah, biar dia pas di tengah-tengah, di sini kita klik, tahan, blok, tarik kanan, lepas, kemudian klik merge and center. Nah, dia otomatis ke tengah. Misalnya tahun 2020. Enter, ininya dari sini kita klik, tahan, blok sampai ujung. Jadi nanti pas di tengah-tengah langsung merge and center. Nanti kalau kita cetak tampilannya seperti ini. Tuh, jadi tulisannya pas di tengah gitu ya. Daftar nama temannya nggak miring dan secara presisi. Perataannya juga maksimal gitu. Di bawahnya sini ada menu tambahan sih yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya ini ada format text alignment, ada tulisannya bisa kita naikkan. Oke. Nanti dia naik ke atas tuh nggak kelihatan kan? Harus kita tarik lagi ke sini agar dia bisa naik. Nggak bersabar ya. Waduh. Oke. Kita klik. Kita klik. Kita ratakan saja tulisannya, nggak apa-apa. Nah, kita klik OK. Ini contoh ya. Baiklah, demikian para siswa di SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang paham, ini sudah hampir beberapa belas menit. Silakan para siswa untuk memberikan pertanyaannya di bawah kolom komentar kalau misalnya ada yang ditanyakan. Tapi yang jelas mudah-mudahan hari ini kita bisa menjadi lebih baik ya. Tambahan materi ya, jangan bosan-bosan karena belajar itu penuh perjuangan ya. Banyak godaan-godaan dari setan yang terkutuk yang nggak usah di inilah, nggak penting dan lain sebagainya. Tapi tetap harus semangat ya. Oke, ini Excel sudah. Sekarang kita akan cek di menu alignment ini ada menu apa aja sih. Kalau kita klik ya di namanya ini tombol More Menu kalau nggak salah ini ya. Dulu saya pernah format cell alignment, show the alignment tab for the format cell dialog box. Ini jadi ikon-ikon yang ada di sini mungkin kan kebanyak banget ya. Jadi nggak cukup mereka simpan dalam menu ini. Di sini ada number ini kita akan memformat teks ya. Ada yang di sini ada alignment untuk perataan, bisa horizontalnya seperti apa, vertikalnya seperti apa. Tadi kita sudah belajar yang left, right atau align top, align middle, align bottom. Kemudian ada WrapText ini yang tadi ya, atau string to fit. Kalau string to fit, namanya string to fit, misalnya tulisan ini saya tinggal di Melinting Lampung Timur gitu aja ya. Tapi kamu maunya cukup satu kolom ini, maka hurufnya kita kecilkan. Tapi secara otomatis caranya di blok, klik, terus pilih ini string to fit. Sorry. Ini WrapText. Jangan di WrapText ya, kalau string to fit jangan di WrapText, tapi di klik saja, terus pilih string to fit, klik OK. Maka tulisannya akan kelihatan satu sel, tapi dia akan diperkecil atau diperbesar sesuai dengan kapasitasnya ya. Ini menu yang string to fit. Sering kita pakai ya, tapi kadang-kadang juga jarang. Sangat jarang sekali untuk melakukan alignment. Itu ada di menu format cell alignment ya. Jadi menu-menu alignment yang ada di sini kalau lebih jauh nanti akan ada di menu alignment yang ada di sini. Ini ada di sini ada WrapText, string to fit, ada merge cell dan lain sebagainya. Baiklah rekan siswa, demikian tadi materi kita ya, kelas 11 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Sekali lagi kalian harus berikan komentar di bawah video ini, ketikkan nama lengkap dan kelas kalian, dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan kalian tulis
Pertanyaannya di bawah kolom komentar, kemudian juga di screenshot tampilan saat kalian menyaksikan video atau juga memperhatikan video pembelajaran ini, kemudian dikirim di grup WA. Setelah itu kalian harus tetap semangat untuk belajar secara daring ya. Seperti inilah ya, tahun ajaran baru tapi dari awal sampai akhir kita belum pernah ketemu karena pandemi COVID-19 yang memang sampai saat ini juga masih belum bisa ditaklukkan di Indonesia. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, Satomi Bastomi undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe tuh kelihatan banget nih ya, ditekan tombol subscribe-nya yang warna merah, kemudian aktifkan tanda lonceng, dan berarti kalian TOPBGT ya, menjadi orang yang sukses selalu. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi belibet banget nih. Radio Rasa TV. Radio Rasa TV.